keempat Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Ksatria Fajar Siddiq dari absen 19. Saya Meka Oktaviana Putri, nomor absen 20. Saya Mila Alisa Diti Ramesti, absen 21. Saya Muhammad Firdaus Adrianidi, absen 23. Saya Muhammad Zalman Isani Faza, absen 24. Mari langsung saja simak videonya. Guys, liburan ini bosan banget gak sih? Enaknya kita jalan-jalan. Tapi nih ya, enaknya jalan-jalan kemana gitu? Aku sih lebih milih ke pantai ya, soalnya kan banyak pantai yang bagus. Terus kita bisa refreshing sambil belajar ekosistem. Kayaknya pantai bagus. Boleh tuh pantai aja. Aku paham itu kamu, tapi kayaknya kalau ke pantai itu membosankan gak sih? Mending kayak ke tempat-tempat yang budaya dan humanitas gitu, kayak ke cagar budaya atau museum-museum gitu, biar kita bisa mempelajari budaya-budaya di sini dan mempelajari sejarah-sejarah di sini. Kalau di pantai kan kita cuma main-main doang. Jadi bagus sih, tapi kalau misalnya studi itu tuh harus seimbang gak sih? Jadi kita juga harus belajar, tapi kita juga ada hiburannya juga. Kalau misalnya kita full belajar, banyak anak-anak yang kurang antusias. Coba kita cari tempat yang ada rekreasi dan mungkin edukasi juga. Itu tadi kombinasi antara belajar dan bersenang-senang itu pasti lebih seru. Di Yogyakarta ada Candi Borobudur yang bisa kita kunjungi untuk belajar sejarah. Lalu setelah itu bisa ke Malioboro atau taman hiburan di sana untuk bersenang-senang. Jadi usulannya kita memilih Yogyakarta sebagai destinasi utama. Kita bisa belajar di tempat-tempat bersejarah dan ada tempat rekreasinya juga. Sepertinya Yogyakarta memang pilihan yang ideal ya. Aku setuju karena bisa memenuhi semua keinginan kita. Ada pantai, candi, bahkan juga tempat belajar juga ada di Yogyakarta. Tapi kalau dipikir-pikir ke Jogja tuh jauh, terus biayanya tuh mahal. Emang teman-teman kelas kita tuh pada mau ya kalau biayanya mahal? Bagaimana kalau misalnya kita cari paket wisata dulu yang terjangkau? Kalau misalnya ini kan kita bisa survei dulu ke beberapa tempat, habis itu baru cari yang emang lagi terjangkau. Nah, setuju tuh. Selain itu, kita bisa coba kumpulkan dana tambahan. Misalnya nih, dengan mengadakan bazar atau acara penggalangan. Jadi kalau biayanya agak tinggi, kita sudah punya dana cadangan. Jadi nggak perlu khawatir lagi tentang anggaran. Baik, jadi kita sepakat untuk memilih Yogyakarta sebagai prioritas utama. Dan untuk biayanya kita bisa pertimbangkan kegiatan penggalangan dana. Apakah ada usulan lain sebelum kita lanjut? Aku rasa semuanya udah setuju ya, tapi kita juga perlu diskusi sama wali kelas dan teman-teman yang lain. Siapa tahu ada usulan yang lain dari mereka. Betul juga tuh, kita tuh harus melibatkan teman-teman kelas biar mereka pendapatnya didengar sama kita. Lalu setelah itu mungkin kita bikin rapat bareng-bareng. Kita perlu tentukan jadwal nggak sih buat ke sana? Kalau bisa ke Jogja kan kita juga butuh estimasi sekitar 3-4 hari. Dan belum tentu juga anak-anak belum bisa, yang kita ajak juga belum bisa ikut. Kita juga bisa cek jadwal libur semester atau setelah PTS nih. Biasanya waktu itu paling pas karena kan udah nggak ada pelajaran, terus kan habis PTS tuh kayak mumet-mumetnya. Nah, ini butuh refreshing gitu. Yang penting kita pastikan semua bisa ikut dan tidak bentrok dengan jadwal yang penting. Jadi kesimpulannya kita memilih Yogyakarta sebagai tujuan utama dengan catatan biaya, jadwal, dan melibatkan semua teman. Kita akan mencari cara untuk dana tambahannya juga. Oke, semoga semua teman setuju dengan hasil musyawarah kita ini. Kalau misal acara ini berjalan lancar, pasti study tour-nya bakalan lebih seru kan? Iya. Aku yakin kita bisa jalani semua ini, apalagi semua orang tuh bisa ikut berpartisipasi. Terima kasih atas musyawarah hari ini. Ya, semoga hasil musyawarah kita bisa diterima oleh teman-teman. Ya, kita coba sampai di sini ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Kesimpulan dan pesan moralnya adalah kami berhasil menentukan destinasi untuk kegiatan study tour dengan proses diskusi yang adil dan terbuka melalui musyawarah. Melalui diskusi ini diputuskan bahwa Yogyakarta menjadi destinasi pilihan utama karena kombinasi antara wisata edukatif dan rekreasi yang ditawarkannya. Lalu pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya bermusyawarah dalam menentukan keputusan bersama, menghormati perbedaan pendapat, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir kebersamaan dalam memilih pendapat. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memparodikan perilaku sila keempat. Sebelumnya, perkenalkan kami dulu dari sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar, absen 22 dari 11 PPLG 1. Saya berperan sebagai penengah sekaligus orang paling bijaksana dalam pertemuan ini atau musyawarah ini. Lalu saya Muhammad Zaifan Sami Faza, absen 24 dari kelas 11 PPLG 1. Peran saya di dalam dialog ini yaitu tentang ketua kelas yang aslinya udah pede tetapi dipatahkan oleh ketua kelas yang aslinya. Jadi sebagai ya intinya orang yang sombong tapi habis itu sadar diri lah. Perkenalkan, nama saya Ksatria Fajar Sidik dari absen 19. Peran saya menjadi calon ketua kelas yang mengutamakan musyawarah, pendiam, dan bijaksana. Perkenalkan, nama saya Mila Arta Jali Pramesti, absen 21 dari kelas 11 PPLG 1. Peran saya di sini adalah provokator. Saya Mega Oktaviana Putri, nomor absen 20. Saya di sini sebagai pendukung dari Satria sebagai ketua kelas karena dia memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Sekian perkenalan dari kami. Mari lanjutkan saja ke dialognya. Nah, biasanya aku gitu terusnya gitu. Nah, ya kan? Nih, harusnya aku aja yang jadi ketua. Kita nggak bakal perlu buang-buang waktu untuk rapat yang nggak berguna ini. Kelas kita itu butuh kecepatan untuk menentukan ketua kelas yang baru untuk memimpin kelas ini. Jadi pilih aku aja untuk menjadi ketua kelas. Benar, kelas ini tuh butuh ketua kelas yang tegas dan gak ragu buat ambil keputusan. Jangan terus-menerus kompromi. Tapi Selvan, mengambil keputusan yang cepat tanpa mendengarkan semua pendapat itu bisa membuat kita menjadi salah langkah gitu. Jadi sebagai ketua kelas yang baik dan benar, kita harus memastikan untuk semua orang merasa didengar. Nah, aku sih setuju banget ya sama Satria. Soalnya kan kita sebagai pemimpin tuh harus mendengarkan semua suara, jangan memasakkan kehendak kita sendiri, gitu loh. Kebanyakan mendengar malah bikin kita lambat, Mega. Kelas ini itu butuh perubahan yang cepat, bukan malah kebanyakan diskusi. Kalian berdua ada benarnya, tapi kita butuh pemimpin yang bisa seimbang antara keputusan yang cepat dan bijak. Semua suara itu penting. Yaudah. Daripada ribut kayak gini terus, mending kita melakukan musyawarah dan melakukan voting. Voting yang terbanyak akan menjadi ketua kelas. Gimana? Setuju gak? Setuju. Oke. Kamu sudah siap kalau terpilih. Kau pasti akan menghadapi tantangan dari Zelvan. Aku tahu Mela, tapi ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita bisa memimpin kelas ini dengan baik bersama-sama. Lihat aja nih Dan, aku pasti menang. Mereka udah pasti tahu aku pemimpin yang tepat. Wah, jelas Bray, kelas ini memang butuh pemimpin yang kuat dan tegas kayak kamu. Dari menghitung semua suara, yang menjadi ketua adalah Satria. Aku
Apa? Ini nggak masuk akal. Aku padahal lebih pantas menjadi ketua daripada kamu yang lebih banyak komprominya. Gimana ini? Pasti ada salah voting ini. Tenang, ini hasil dari keputusan bersama. Tapi aku tidak terima ini. Servan, aku paham kamu kecewa, tapi ini semua kan hasil dari pilihan teman-teman kita. Nah, kamu punya banyak ide yang bagus, dan aku harap kita bisa bekerja sama untuk memimpin kelas ini bersama-sama. Jadi maksud kamu mau aku jadi wakil kamu? Atau aku hanya akan bisa mendukungmu dari belakang? Aku justru berharap kamu bersuara, Servan. Kita akan membuat kelas ini lebih baik ke depannya bersama-sama. Oke. Kamu mempunyai kekuatan yang besar untuk memimpin. Tapi pemimpin sejati bukan tentang siapa yang memimpin, tapi tentang siapa yang mau bekerja sama dengan yang lain. Benar, kelas ini akan jauh menjadi lebih baik jika kalian berdua bekerja sama. Kita punya ketegasan Servan dan kebijaksanaan Satria, itulah inti dari demokrasi. Baiklah, aku akan mencobanya. Tetapi aku tidak akan tinggal diam jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Baiklah. Akhirnya kita bisa mewujudkan kelas yang demokrasi. Kerjasama dan musyawarah itulah kuncinya. Iya, kelas kita akan jadi lebih baik dengan pemimpin yang mau mendengar dan menghargai semua suara. Sila keempat, akhirnya benar-benar kita terapkan. Kelas kita menjadi contoh yang baik. Pesan moralnya adalah pemimpin yang baik bukan hanya soal siapa yang paling kuat atau paling tegas, tapi tentang bagaimana dia bisa mendengarkan dan bekerja sama dengan semua orang. Dengan musyawarah dan kebijaksanaan, kita bisa mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat untuk semua orang.